Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Ibu Desi Yuliani. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 5 ekosistem. Subtema ketiga, keseimbangan ekosistem, pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai 1. Menjelaskan perubahan pada jaring-jaring makanan. 2. Mempresentasikan hasil pengamatan perubahan jaring-jaring makanan. 3. Mengamati properti tari dan memeragakan gerakan tarian daerah. Perhatikan gambar di atas. Pernahkah kamu menjumpai kegiatan seperti pada gambar di atas? Tahukah kamu akibat apa yang ditimbulkan dari ekosistem tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Bagaimana kegiatan tersebut juga akan memengaruhi kehidupan masyarakat? Bacalah bacaan berikut ini dengan saksama. Lalu tuliskanlah pikiran utama dari setiap paragrafnya. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misal burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat, dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Berikut ini adalah pertanyaan dan jawaban dari bacaan perubahan dalam jaring-jaring makanan. 1. Paragraf pertama. Kapan tumbuhan tumbuh subur? Tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Apa penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi? Penyebab meningkatnya jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi karena jumlah tanaman padi meningkat. Mengapa jumlah ular sawah dapat meningkat? Jumlah ular sawah dapat meningkat karena meningkatnya jumlah tikus sawah. Paragraf kedua. Apa syarat rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus?
Rantai makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Mengapa rantai makanan dapat terganggu? Rantai makanan terganggu karena salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada. Bagaimana jika tidak ada padi? Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan, ular sawah pun demikian. Sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Paragraf ketiga. Apa yang menyebabkan jaring-jaring makanan terganggu? Jaring-jaring makanan akan terganggu jika salah satu rantai makanan terganggu. Mengapa perubahan-perubahan yang bersifat alami dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti? Perubahan-perubahan yang bersifat alami dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti karena perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan dan pemanasan global terhadap jaring-jaring makanan? Pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Berikut ini adalah sebuah tulisan mengenai penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan membawa pengaruh dalam kehidupan. Jaring-jaring makanan bisa berubah sesuai yang terjadi, tapi kebanyakan jaring-jaring makanan tetap pada jaringannya. Jaring-jaring makanan biasa terjadi pada makhluk hidup. Jaring-jaring makanan juga memiliki akibat, yaitu bisa mengurangi populasi. Jika jaring makanan yang terhambat atau terganggu, maka aktivitas jaring makanan tersebut terhambat hingga merugikan dari satu ke yang lain. Kesimpulannya, jaring-jaring makanan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Semua jaring-jaring makanan saling menguntungkan. Tanpa ada jaring-jaring makanan, pasti akan sangat sulit karena terganggunya aktivitas yang lain. Perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem semenjak dulu. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Salah satu adalah seni tari. Pernahkah kamu melihat tari merak? Ya, tari ini memang menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Perhatikan gambar di bawah ini. Keindahan bulu burung merak menginspirasi pencipta tari ini untuk membuat properti tari yang indah menyerupai keindahan bulu merak. Properti ini merupakan salah satu ciri khas tarian. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak, kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau biru atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari makin memperindah tarian ini. Busana atau properti tari merak. Tari merak merupakan jenis tarian yang menggambarkan gerakan-gerakan burung merak. Beberapa kelengkapan pakaian atau properti yang digunakan pada tari merak antara lain sebagai berikut. 1. Siger. 2. Garuda mungkur. 3. Sesuping. 4. Apok. 5. Baju atas. 6. Sayap. 7. Sabuk. 8. Sampur. 9. Kilat bahu. 10. Gelang. 11. Rok. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas